Kristen itu panggilan hidup, bukan karena ikut-ikutan. Oke teman-teman, shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini mari sama-sama kita menyimak perjalanan spiritual dari seseorang yang sebelumnya beragama Islam dan puji Tuhan sekarang dia sudah menganut agama Kristen. Seperti apakah perjalanan spiritualnya dari agama Islam ke Kristen? Mari kita simak sama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Dian Juanita, biasa dipanggil Biju. Saya mau cerita kenapa saya akhirnya keluar dari Islam. Oke, jadi sebenarnya bermula dari tahun 2013 saat saya masih kuliah. Itu pertama kali saya ke gereja, tapi untuk nemenin teman saya. Nah, di situ belum ada kepikiran sih buat pindah agama, tapi setelah tahu Kristen, kok kayaknya beda ya dari agama saya gitu. Saya ngerasain firman yang disampaikan itu kena ke hati saya gitu. Tapi masih belum ada keinginan untuk pindah dan apalagi mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena tahu sendiri kan kalau di Islam itu Yesus itu Nabi Isa. Nabi Isa itu ya nabi gitu, bukan Tuhan. Nah, makanya dari situ saya cuma suka dengerin firman-firmannya karena saya ngerasa setiap dengar firman saya merasa jadi lebih apa ya, bertumbuh kayaknya secara iman, terus kayak jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih wise. Nah, eh, akhirnya sempat ada teman saya bilang, kamu mau ikut kelas SPKP nggak? Jadi tuh kelas pemulihan gitu di gerejanya dia. Nah, di kelas itu, di prakelas dijelasin kalau nantinya saya setelah selesai kelas akan lahir secara baru atau dibaptis. Nah, di situ sebenarnya saya ngerasa ngedoain Tuhan saya yang udah baik banget sama saya, kasih saya keluarga, saya dicukupkan sampai saya kuliah. Nah, terus akhirnya setelah itu saya nggak pernah ke gereja lagi gitu, walaupun cuma untuk dengar firman. Tapi saya sering buat baca-baca renungan yang ada firmannya dari teman-teman saya sering terus dengerin lagu rohani juga. Dan emang bener ya firman Tuhan itu kalau misalnya iman itu datangnya dari pendengaran juga. Nah, akhirnya di tahun 2019 kemarin itu kepikiran buat kok saya beragama gini banget ya Islam. Oh, saya sempat pakai kerudung. Nah, saya sempat pakai kerudung itu 2018 bulan Juli. Itu Lebaran, sekitar abis Lebaran tahun 2018 saya putuskan untuk berkerudung karena setiap orang yang melihat saya pertama kali pasti tanya, saya ke gereja apa ke wihara gitu. Jadi nggak kelihatan muka-muka Islamnya. Nah, dari situ uh, saya jadinya buat nunjukin identitas saya pakai kerudung. Mungkin niatnya salah ya, tapi setelah pakai kerudung tuh kayaknya, eh kok bukan saya banget ya. Jadi kayak ada pembatas gitu. Saya pakai kerudung, tapi saya masih ngelakuin hal-hal yang nggak dibolehkan di agama Islam gitu. Makanya sejak pertengahan 2019 itu saya berniat untuk lepas kerudung. Nah, tapi saya udah mulai balik lagi ke gereja. Nah, di situ tuh kayaknya pas balik lagi ke gereja kayaknya ya ampun, akhirnya gue ngerasain hal yang udah lama gue tinggalin lagi gitu. Dan ternyata damainya masih ada. Nah, akhirnya mikir tuh, daripada setengah-setengah kayak gini, kenapa nggak pindah aja ya? Tapi masih takut. Akhirnya cuma chat mama, cuma nanya, ehm, mah, kalau aku pindah agama gimana gitu. Akhirnya di akhir bulan Desember 2019 dari awal bulan itu nggak tahu kenapa, tapi tuh rasanya tiap jam 2 pagi saya bangun dan ngerasa sangat kesepian gitu. Sampai benar-benar nangis-nangis, akhirnya telepon mama saya bilang, aduh nggak kuat nih, kenapa ya kayak gini gitu. Terus mama saya heran karena emang saya nggak pernah ngeluh anaknya. Ditanya, kenapa ada masalah di rumah, ada masalah di kantor. Kalau emang udah nggak kuat ya udah kamu pulang aja, mama masih bisa kok kasih kamu makan gitu. Tapi kebetulan saya jadi nggak apa-apa, paling juga nanti sembuh gitu. Dan puji Tuhan emang sembuhnya itu setelah saya ibadah Natal, malam Natal. Nah, paginya kan saya masih kerja tuh, jadi temen kerja saya nanya, lo Natalan apa Lebaran sih gitu kan. Terus saya bilang, aduh nggak tahu nih, gue lahir bukan dari Kristen, tapi gue lebih suka denger firman dibanding Al-Quran gitu kan. Menurut gue ada hal-hal yang nggak masuk lah di otak gue gitu. Terus dia bilang, terus lo percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan gitu? Terus aku cuma jawab, belum bisa jawab. Karena balik lagi doktrin yang diajarin dari kecil ya kan. Katanya nanti akhir zaman Nabi Isa datang terus bilang kalau pengikut dia itu sebenarnya salah kalau bilang dia Tuhan gitu. Jadinya aduh belum bisa jawab sama sekali gitu sampai pas malamnya pas ibadah di situ pendetanya bilang kalau Yesus itu Immanuel.
100% Tuhan, 100% manusia gitu. Terus juga yang menyentuh itu pas dibilang mau ngumpet kemana lagi sih, papa tuh udah nunggu kamu di sini, yuk pulang gitu. Jadi di situ saya ngerasa, oh iya ya, gue selama ini lari-lari terus nih, tiap gue ke gereja terus. Jadi dari situ ya udah saatnya mungkin aku mutusin untuk balik gitu. Cuma nggak sampai di situ, pasti bingung ya, izin ke orang tuanya seperti apa. Jadi gereja masih ngumpet-ngumpet gitu. Nah, puji Tuhannya, puji Tuhan, Tuhan kuatin. Mulai dari situ saya dengerin firman terus, saya dengerin khotbah gitu, sama lagu-lagu, lama-lama sembuh. Nah, akhirnya saya mutusin buat ikut kelas baptisan. Nah, tapi saya bilang saya nggak mau dibaptis sebelum orang tua saya tahu apa yang saya yakinin, ya kan? Nah, itu sempat bingung sih mau gimana bilangnya, tapi selalu berdoa intinya. Terus Tuhan kasih jalan, kayak misalnya saya selalu minta waktu sama orang tua saya, tapi kalau belum waktunya Tuhan tuh emang nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya ada kayak suara sih gitu. Dia bilang, ya udah mulai dulu dari adik kamu yang laki-laki gitu. Karena saya mikirnya, eh ya kan, biar kalau misalnya mereka butuh apa-apa, saya masih bisa bantu gitu. Ya akhirnya saya bilang dia, awalnya dia nggak terima, tapi saya bilang alasan saya karena pengalaman juga sama Tuhan itu, pas saya lemah-lemahnya Tuhan yang nguatin saya. Jadi dia akhirnya ngerti. Nah dari situ baru saya bilang ke papa saya. Nah papa cuma bilang, eh, papa nggak marah, cuma papa sedih gitu. Bingung nih mau ngomong sama mama gimana kan, pas saatnya mama nggak bisa ngomong, nggak bisa mulai, tapi Tuhan bekerja lewat mimpi. Jadi mamaku dikasih mimpi saat aku hari itu janjian sama pendeta buat eh, ikut kelas eh, apa baptisan. Tuhan pasti pelihara aku gitu. Ya udah jadinya aku ikut, eh serak pindah ke Kristen, ikut Yesus. Aku baru dibaptis tuh tahun ini bulan September. Puji Tuhan ya. Seperti itu. Itu aja dari aku. Terima kasih. Menarik sekali ya mengenai pernyataannya tadi ketika ditanya apakah ia percaya tentang Yesus adalah Tuhan. Bagus sekali, ia menjawabnya belum bisa jawab. Nah teman-teman, mengapa seperti itu? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sebab kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan semata-mata karena kita mendengarnya dari orang lain, itu tidak begitu kuat. Makanya seperti yang dilakukannya dalam bagian ini, pada akhirnya ia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semuanya berproses. Ia harus mengalami pengalaman spiritual sehingga pada akhirnya ia memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan karena didengar dari orang lain, tetapi karena ia sudah mengalaminya sendiri. Nah ini bagus sekali teman-teman. Dan kemudian tadi ya, kan dia ini ketika diajak untuk ikut persekutuan doa, dia tidak langsung mau aja. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang ia pikirkan, yang ia mesti pikirkan secara serius supaya pada akhirnya setiap keputusan yang ia buat ini, karena ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia buat pasti akan ada konsekuensi yang menyertainya. Nah karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya sendiri diberkati dengan kesaksian seperti ini karena begini, saya tertarik sekali dengan cara ia menjawab ketika ditanya apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Ia tidak langsung menjawab, ia berkata aku belum bisa jawab. Ini bagus sekali teman-teman. Artinya ia lebih menginginkan ada pengalaman lebih lagi supaya bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan karena mendengar dari orang lain tetapi karena ia sudah mengalaminya sendiri. Nah kemudian teman-teman, bagian di menit keberapa tadi ia menyampaikan bahwa ada rasa khawatir ketika ia nantinya akan membuat sebuah keputusan, oh aku akan pindah agama, ia khawatir tentang keluarganya apakah terima atau tidak. Nah ini memang satu pergumulan ya. Hal seperti ini sebenarnya juga pernah teman-teman simak kalau teman-teman bisa perhatikan di video-video sebelumnya atau juga kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang di luar sana pada akhirnya berpindah agama lalu memeluk agama Kristen, ya pasti ada pergumulan terkait dengan keluarga. Tapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kecintaan terhadapnya itu harus yang paling utama. Jadi sikap menghormati, sikap mengasihi keluarga, sikap mengasihi orang tua ini harus didasarkan pada relasi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi kalau kita mau peduli sama keluarga, mau sayang sama keluarga, mau menghormati orang tua, sikap ini harus dibangun di dalam relasi kepada Tuhan, teman-teman. Jadi yang membuat kita bisa peduli terhadap orang lain tuh ya didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan. Oke teman-teman, sekian untuk segmen ini. Saya pikir ini sudah sangat jelas terkait dengan apa yang sudah disampaikan, dan Yahya Waloni juga Ustadz Nawaban
Silakan simak ini karena Anda pernah menyampaikan bahwa mereka-mereka yang keluar dari agama Anda itu, apalagi yang disampaikan oleh Yahya Waloni karena mencari makan. Lihat, yang sudah disampaikan ini tidak ada hubungannya dengan ia mau mencari makan. Oke ya, sekian teman-teman. Terima kasih. Haleluya. Shalom.